Kegagalan itu kita sendiri yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abai Purnapati. Channel ini akan membahas hal-hal menarik seputar apa yang harus kita bahas. Terus stay di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share bersama saya Abai Purnapati. Oh iya, jangan lupa pakai masker. Selamat menonton. Hai sahabat Abai Purnapati dimanapun kalian berada, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Oke, kali ini saya akan membahas apa orang-orang di luar sana banyak yang gagal ketika melakukan sesuatu hal. Sebenarnya simple. Kegagalan itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi bahaya sugesti negatif yang kita berikan ke dalam pikiran kita, jika diterima oleh alam bawah sadar, itu sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan saat itu juga. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa sugesti dalam diri itu sangat penting. Sugesti positif itu kita sebagai manusia juga butuh. Setiap hari, kalau bisa setiap pagi, kalian harus mengucapkan dalam diri Anda bahwa hari ini saya lebih baik dari hari kemarin, saya akan berhasil, saya akan menjadi lebih sehat, dan sebagainya. Kata-kata positif itu nantinya kalau secara terus-menerus kita lakukan akan berdampak positif juga kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita mengucapkan hal-hal negatif, maka yang terjadi juga tentunya negatif pula yang akan terjadi pada diri Anda semua. Saya sedikit berbicara tentang sugesti. Sugesti ini bagi saya sangat mempengaruhi apa yang dituliskan atau apa yang kita lihat, kita baca, atau kita dengar, kita rasa. Bagi saya itu adalah sebuah sugesti juga. Jadi mungkin selama ini orang bertanggapan bahwa sugesti itu hanya kata-kata, tapi bagi saya tidak semua kata-kata sugesti. Jadi apa yang kita dengar pun juga itu sugesti, apa yang kita rasakan adalah sugesti, begitu pula apa yang kita lihat. Peran sugesti dalam diri kita itu sebenarnya harus betul-betul kita ketahui, karena bahaya sugesti negatif yang kita kirim ke dalam alam bawah sadar kita itu nantinya akan mempengaruhi apa yang kalian lakukan. Jadi saya sarankan buat kalian lakukan sugesti-sugesti positif agar diri Anda bisa lebih bermanfaat lagi. Mungkin di video selanjutnya saya akan berbicara secara garis besarnya apa itu sugesti, mengapa sugesti itu ada dalam diri kita, atau apa itu alam bawah sadar. Dan nantinya saya akan banyak memberikan penjelasan tentang imajinasi, misalnya pikiran, alam bawah sadar, dan hal-hal lainnya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, kalian wajib subscribe dulu, bantu channel ini, setelah itu di share agar channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, saya kembali lagi ke topik kita, yaitu peran penting sugesti dalam diri ini. Salah satu sugesti yang mungkin kita tidak sadari, yang selalu kita lihat setiap hari, misalnya iklan di baliho,
di koran, di televisi, di radio, di Facebook, dan segala macam kata-kata misalnya bisnis yang kalian baca itu adalah iklan. Jika kalian tertarik membacanya, pasti kalian akan membelinya, dan itulah bahasa-bahasa sugesti yang membuat kita tertarik dengan sebuah produk itu. Jadi simple sebenarnya berbicara masalah sugesti. Kebanyakan orang-orang pembisnis itu mengiklankan produknya dengan bahasa singkat, padat, dan jelas, sehingga pikiran itu bisa menerima itu dan tergerak hatinya untuk membeli. Misalnya mungkin kita sering menonton televisi, melihat iklan yang durasinya sekitaran 30 detik. Ketika ada satu produk yang bagus kita lihat, kita akan spontan secara otomatis membeli produk itu, dan tanpa kita diajarkan kita sudah tahu manfaatnya. Kita tergiur dengan manfaatnya, padahal mungkin kita baru pertama kali mencoba produk itu, tapi kita yakin bahwa produk itu misalnya bisa menyembuhkan kita. Misalnya kalau produk itu adalah obat, dan ketika kita minum kita sembuh. Sebenarnya itulah sugesti si pengiklan, memberikan bahasa-bahasa singkatnya agar informasi itu bisa diterima oleh pikiran kita. Adapun sugesti negatif dalam perbuatan, misalnya lingkungan. Awalnya mungkin kita tipe orang yang bisa dibilang taat beribadah, tapi pengaruh lingkungan membuat kita harus mengikuti. Biasanya orang-orang akan terikuti dengan lingkungan itu. Jika lingkungan itu kebanyakan misalnya hal-hal negatif yang mereka buat, minum-minuman keras, ada mungkin juga judi dan lain-lain, hal-hal negatif lainnya, biasanya orang-orang yang bisa tersugesti dia akan mengikutinya. Itu adalah sugesti tanpa kata-kata. Itu adalah bagi saya mungkin sugesti perbuatan, apa yang kita lihat. Adapun sugesti lainnya, misalnya ini peran penting sugesti mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita melihat atau menonton sebuah film, ketika film itu lucu, tidak tahu kenapa kita akan tertawa. Begitu sebaliknya, ketika film itu sedih, kita akan menangis. Nah, pertanyaannya ada apa di situ? Kenapa bisa film itu, walaupun kita mengetahuinya film itu hanyalah sebuah settingan belaka, tapi kita terbawa mengikuti arus itu, sehingga biasanya kita marah-marah sendiri melihat si aktor ini dan sebagainya. Itu adalah sugesti yang kita terima dari apa yang kita nonton tadi, apa yang kita dengar. Karena sebenarnya kalau kita mengetahuinya peran penting sugesti untuk diri ini, kita harus pintar memilah mana sugesti baik dan mana sugesti buruk, agar diri ini bisa menjadi lebih baik lagi. Diri ini bisa berguna melakukan hal-hal positif apapun itu. Yang penting kalian coba saja, coba dan coba. Sama halnya dengan video-video yang saya buat. Di video-video yang saya buat, saya tidak pernah berharap teman-teman untuk subscribe channel ini. Jika kalian suka, silahkan di subscribe. Tapi jika kalian tidak suka, tidak jadi masalah. Saya juga tidak pernah mengharapkan membuat video ini mengharapkan viewers. Jadi intinya
saya saat ini berbuat saja. Apapun yang terjadi ke depannya, mau teman-teman menerima video ini atau tidak, itu urusan di belakang. Yang penting saya sudah berbuat hal yang positif, dan semoga video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Di video selanjutnya mungkin saya akan banyak sedikit berbicara tentang apa itu imajinasi, yang seperti saya bilang tadi, alam bawah sadar dan hal-hal sebagainya. Oh iya, buat kalian juga saya juga mungkin sudah beberapa video yang saya buat tentang obrolan santai. Ada juga nanti beberapa yang saya buat belajarlah dari apa yang kita lihat. Itu juga sudah ada beberapa video yang saya buat, misalnya belajar dari pohon kelapa, motivasi, belajar dari semut, kopi dan sebagainya. Nanti saya akan banyak memberikan motivasi buat kita semua. Intinya di sini saya tidak mengajarkan, minta maaf, saya tidak mengajarkan. Saya cuma sharing kepada kalian semua. Semoga video-video yang saya buat nantinya bisa bermanfaat untuk kalian. Intinya jika kalian suka dengan video ini, silahkan di share, jangan lupa di subscribe. Ketika kalian subscribe, Anda melihat tombol lonceng, klik juga tombol lonceng itu agar video nanti yang saya buat, Andalah orang yang pertama menerima informasi ini. Apapun video-video baru yang saya buat, Anda adalah orang yang pertama menerima informasinya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, minta maaf. Saat ini cuaca lagi hujan deras, hanya sedikit agak terganggu dia punya suara. Oke, kawan-kawan semua, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Saya Abai Purnampati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.